Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfi Karisma Fadila. Saya dari kelas Ekonomi Syariah G semester 5. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian mengenai pembuatan proposal skripsi. Di sini saya mengambil judul pengaruh kualitas produk dan harga terhadap keputusan pembelian dalam penggunaan layanan e-commerce Shopee. Studi kasus mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo. Penelitian ini terdapat tiga bab. Yang pertama itu pendahuluan, yang kedua landasan teori, dan yang ketiga metode penelitian. Nah, yang pertama itu tentang pendahuluan. Di sini terdapat beberapa bagian. Yang pertama itu latar belakang. Nah, latar belakang penelitian ini adalah penggunaan teknologi yang semakin berkembang sebagai dampak dari globalisasi dan era yang semakin digital, di mana masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya hanya menggunakan teknologi online dengan memanfaatkan media sosial internet. Salah satu dampak penggunaan teknologi di masyarakat adalah budaya belanja online atau online shopping, yang diartikan sebagai kegiatan belanja atau jual beli dengan memanfaatkan media sosial internet atau dalam memilih produk atau jasa yang diinginkan atau sesuai kebutuhan. Masyarakat biasanya cenderung memilih e-commerce sebagai tempat pencarian barang atau jasa yang diinginkan. Nah, salah satu e-commerce di sini adalah Shopee. Masyarakat lebih mengenal e-commerce Shopee ini dari yang lain karena fitur-fitur yang diberikan atau yang disediakan itu lebih lengkap dan mudah dipahami dari berbagai kalangan. Maka dari itu, peneliti ingin melakukan penelitian penggunaan Shopee dalam memutuskan pembelian dengan studi kasus pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Nah, faktor yang dijadikan variabel adalah kualitas produk dan harga yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian dari pengguna Shopee. Nah, bagian yang kedua, rumusan masalah. Di sini terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu apakah kualitas produk secara parsial berpengaruh terhadap keputusan pembelian melalui e-commerce Shopee pada mahasiswa Fakultas FIB IAIN Ponorogo. Rumusan yang kedua, apakah kualitas harga secara parsial berpengaruh terhadap keputusan pembelian e-commerce Shopee pada mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo? Dan yang ketiga, apakah kualitas produk dan harga secara simultan berpengaruh terhadap keputusan pembelian melalui e-commerce Shopee pada mahasiswa FEBI IAIN Ponorogo? Bagian selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Di sini merupakan jawaban dari tujuan yang ingin didapatkan peneliti dari rumusan yang telah dibuat. Kemudian manfaat penelitian. Penelitian berharap dapat memberikan manfaat bagi akademik, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dan khususnya bagi peneliti sendiri. Bab selanjutnya itu tentang landasan teori. Bagian yang pertama itu landasan teori, mencakup teori keputusan pembelian. Jadi keputusan pembelian diartikan sebagai keputusan konsumen untuk membeli atau tidak jadi membeli terhadap produk atau jasa yang diinginkan atau yang dibutuhkan. Menurut Kotler, keputusan pembelian dapat dilalui melalui 5 tahap. Yang pertama itu pengenalan masalah, yang kedua pencarian informasi, yang ketiga evaluasi alternatif, yang keempat keputusan pembelian, dan yang kelima adalah perilaku pasca pembelian. Teori yang kedua yaitu tentang produk. Jadi produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke dalam pasar untuk dimiliki, diperhatikan, dikonsumsi ataupun dipakai sehingga dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan konsumen. Nah, maka dari itu perusahaan harus memahami apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan dari konsumen. Teori yang ketiga adalah harga. Nah, harga menjadi bagian terpenting dalam pemasaran, di mana harga dapat mempengaruhi konsumen dalam mengambil keputusan pembelian suatu produk dengan berbagai alasan. Nah, menurut Kotler dan Armstrong, indikator dalam penentuan harga ada 4. Yang pertama itu keterjangkauan harga, kedua kesesuaian harga dengan kualitas produk, ketiga daya saing harga, dan yang keempat kesesuaian harga dengan nilai manfaat yang dirasakan. Kemudian bagian studi penelitian terdahulu. Nah, di sini proposal ini akan
mengkaji penelitian terdahulu, yaitu yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Vika Ayu Widyanita dengan judul Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan E-commerce terhadap Kepuasan Konsumen Shopee Indonesia pada mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia pengguna Shopee. Kemudian penelitian yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nurul Maghfiro dengan judul Pengaruh Kualitas Barang terhadap Keputusan Pembelian pada Aplikasi Shopee, studi kasus pada mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Kemudian penelitian yang ketiga yang dilakukan oleh Idfa Rosidah dengan judul Pengaruh Kualitas Informasi, Religiusitas dan Harga terhadap Keputusan Pembelian Produk dalam Jual Beli Online pada mahasiswa jurusan Muamalah Fakultas Syariah IAIN Ponorogo. Kemudian kerangka berpikir. Nah, berdasarkan landasan teori yang telah dijelaskan, keputusan pembelian, kualitas produk, dan kualitas harga dapat diajukan kerangka berpikir sebagai berikut, yaitu kualitas produk sebagai variabel independen dan kualitas harga juga sebagai variabel independen akan mempengaruhi variabel dependennya, yaitu kualitas pembelian, yaitu keputusan pembelian. Kemudian bagian terakhir itu hipotesis. Jadi hipotesis di sini merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang telah dibuat. Kemudian bagian bab terakhir yaitu metode penelitian. Di sini terdiri dari rancangan penelitian, kemudian variabel penelitian dan definisi operasional. Nah, variabel penelitian di sini seperti tadi yaitu kualitas produk sebagai variabel independen dilambangkan dengan X1, kemudian kualitas harga juga sebagai variabel independen dilambangkan dengan X2 yang akan mempengaruhi variabel dependennya, yaitu keputusan pembelian yang dilambangkan dengan Y. Kemudian ada bagian lokasi penelitian, kemudian populasi dan sampel. Nah, populasi di sini merupakan seluruh mahasiswa Fakultas FEBI dan sampelnya merupakan sebagian dari mahasiswa tersebut. Kemudian jenis dan sumber data. Nah, dalam penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif. Dan sumber data yang digunakan peneliti adalah sumber data primer, yaitu data asli yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti untuk menjawab masalah penelitiannya secara khusus. Kemudian metode pengumpulan data. Di sini menggunakan metode angkat atau kuesioner dan dokumentasi. Kemudian teknik pengolahan dan analisis data. Nah, teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif ini menggunakan statistika. Dalam penelitian ini, penulis melakukan dua langkah teknik analisis data, yaitu analisis data tahap pra-penelitian dan analisis data penelitian. Pada tahap pra-penelitian, dilakukan uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Kemudian terdapat uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji linearitas, uji multikoleniaritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Penelitian ini juga menggunakan teknik analisis data, regresi linear sederhana, dan regresi linear berganda. Kemudian untuk uji hipotesisnya menggunakan uji signifikan secara bersama-sama atau uji statistik F dan uji signifikan parameter individu atau uji statistik T. Mungkin cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan selama penyampaian video, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.